hillbilly, alright? Probably hasn't seen any in a long time. Yeah, exactly. Halo dangsan aku semuanya, salam Srot. Sedikit info nih buat yang nonton video ini. Kalian termasuk golongan suka atau tidak suka? Jika kamu adalah golongan tidak suka, di sana ada tombol kembali. Karena video ini tidak berfaedah, namun banyak enaknya. Dan buat kalian yang masih suka dan setia dengan bacotan alay ini, terima kasih. I love you so much. Ayo mari kita lanjutkan tontonin video ini sampai Srot. Anjay. Iya dangsan aku, kali ini saya akan berbagi film yang sangat seru juga menegangkan. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dimana film kali ini seperti biasa, ada adegan belah dan tusuk menusuknya. Buat kalian pecinta kenikmatan, film ini sangat pas menemani di saat dalam keadaan gabut juga kesepian. Oke dangsana, kali ini saya akan berbagi alur cerita film yang berjudul Escape Room. Film ini dirilis pada tahun 2017. Di mana film ini menceritakan ada 4 orang yang ingin merayakan ulang tahun salah satu pacarnya. Untuk pergi ke tempat hiburan, di sana ada tempat bermain seperti memecahkan teka-teki. Yakni ada 2 cowok dan 2 cewek, mereka terjebak di dalam sebuah ruangan. Dan ruangan tersebut ada seorang psikopat yang akan menghabisi mereka. Sementara itu, jika mau keluar dari ruangan tersebut, mereka harus memecahkan teka-teki yang ada di sana. Oke, daripada berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kamar mandi. Tujuh tahun sebelumnya, di mana saat itu di tengah padang pasir yang gersang lebih gersang daripada culidai tanpa sabun. Ada 2 orang lelaki, yakni Paman Amon dan Nasir keponakannya. Di mana saat itu mereka sudah berjalan 2 hari. Rencananya mereka hanya untuk mengubur sesuatu benda yang dianggap benda astral dan memiliki kekuatan gaib. Di mana konon katanya, benda tersebut dipercayai mampu memanggil makhluk gaib. Dan itulah alasan Paman Amon akan menenggelamkan benda tersebut di dalam tanah bersama kotoran-kotoran tai kucing. Di mana saat di tengah perjalanan si Nasir selalu saja mengeluh kepada pamannya. Kenapa hanya untuk mengubur itu harus membutuhkan perjuangan yang sangat melelahkan? Kita sudah berjalan 2 hari 2 malam tanpa henti, dan aku lelah paman, kata Nasir. Namun Paman Amon mengatakan, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi jika benda ini jatuh ke tangan orang jahat. Sudahlah, teruslah kita berjalan sedikit lagi, kata Paman Amon kepada Nasir. Kemudian mereka berdua meneruskan perjalanan hingga tiba sesampai di mana tempat yang diinginkan Paman Amon. Yang sangat jauh dari hiruk pikuk kehidupan dan sangat jarang tempat ini dijamah oleh manusia. Kemudian Paman Amon menyuruh Nasir untuk menggali lubang sambil memberikan sekrup kepada Nasir dan menyuruh Nasir untuk menggalinya. Kemudian Nasir pun menggalinya dengan sisa tenaga yang ia punya. Sementara itu Paman Amon hanya duduk bersantai. Tak lama kemudian Nasir selesai menggali lubang dan dia menghampiri Paman Amon. Dan Nasir mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Kemudian dia meminta air kepada Paman Amon untuk ia minum. Sementara itu si Paman Amon sambil membuka kain yang di dalamnya ada sebuah kotak kecil. Kemudian si Nasir mengatakan sambil kecewa, hanya untuk sebuah kotak itu kita berjalan berhari-hari. Dan Paman Amon untuk kedua kalinya dia mengatakan, kamu tidak tahu apa sebenarnya tentang kotak ini. Kotak ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain, karena kotak ini adalah kotak yang penuh dengan misteri juga hal gaib. Makanya aku mau mengubur sejauh mungkin agar tidak ada yang bisa memilikinya, kata Paman Amon. Setelah selesai mengubur, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dan saat di tengah perjalanan, mereka sedikit cekcok akibat Nasir yang selalu mengeluh dan kesal terhadap sikap Paman Amon. Kemudian saat itu Nasir berjalan di depan Paman Amon dan boom! Sesuatu mengejutkan terjadi. Paman Amon menembak Nasir hingga dia mati. Setelah melihat Nasir terbaring tak bernyawa, kemudian Paman Amon mengangkat kedua tangannya untuk memohon ampun juga berdoa. Kemudian setelah dia selesai berdoa, lalu dia menarik pelatuk dan boom! Paman Amon menembakkan senjata tersebut ke dagunya, sehingga dia juga mati. Nah, dangsanaku, nanti kalian akan tahu benda yang mereka kubur tersebut, sehingga mereka berdua rela kehilangan nyawanya akibat benda terkutuk tersebut. Oke, lanjut ke inti ceritanya sanak. Saat itu ada Bryce sedang menelpon Molly. Dia adalah sekretarisnya. Dan Bryce menyuruh Molly untuk menunggu di kantor, karena akan ada tamu spesial yang datang nantinya. Dan Molly pun bergegas untuk menuju kantor. Singkat cerita, kemudian Bryce berjalan kaki menuju toko barang-barang antik. Di mana saat di dalam, Bryce melihat-lihat barang tersebut. Kemudian ada penjaga wanita tua namun masih cantik. Dan budinya yang masih aduhai. Dia adalah pemilik toko tersebut.
Dan kemudian mereka berdua berbincang hangat. Di mana saat itu Bryce melihat ada sesuatu yang membuatnya penasaran dan dia tertarik terhadap benda itu. Dan dia menanyakan kepada wanita tua tersebut, "Itu berapa harganya? Aku mau membelinya." Namun orang tua tersebut mengatakan bahwa benda itu tidak dijual dan wanita tua itu menjelaskan kepada Bryce karena benda itu memiliki kekuatan magic, dan kotak itu adalah benda terkutuk dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain karena takutnya akan disalahgunakan. Namun Bryce tetap keras untuk membelinya, dan dia berani membayarnya berapapun untuk satu benda tersebut. Dan wanita itu tetap tak mau menjualnya, karena ia takut akan disalahgunakan nantinya. Saat itu mereka masih berbincang dan kemudian dering telepon terdengar, dan saat itu si wanita tua menyuruh Bryce untuk menunggunya sebentar. Saat itu Nona tua sedang berbincang lewat teleponnya, dan saat itu juga si Bryce sangat memperhatikan benda tersebut. Kemudian wanita tua itu mematikan teleponnya dan melihat benda itu tidak ada lagi di tempatnya. Dan ada sedikit uang receh di atasnya sebagai gantinya. Ternyata benda itu sudah dibawa oleh Bryce, dan wanita tua itu sambil berharap semoga tidak disalahgunakan. Di tempat lain ada Jeb dan pacarnya Angie. Si Jeb saat itu sedang menelpon Ben. Dia menyuruh Ben untuk bertemu di tempatnya Bryce karena ingin mencari hiburan juga bermain. Saat itu juga Ben mau mengajak pacarnya yakni Jess. Setelah Ben bertemu Jess, kemudian mereka berpelukan dulu untuk menghangatkan suasana. Dan mereka sebentar melakukan pensurutan agar urat saraf tidak tegang. Singkat cerita ada Jeb, Ben, dan pasangannya masing-masing yakni Angie dan Jess, dan di sana juga ada Molly sekretarisnya Bryce. Kemudian Bryce datang dan mengajak mereka semua ke ruangan, di mana ruangan itu adalah tempat permainannya. Di mana saat itu Bryce memberikan peraturannya dan temukanlah kata kuncinya agar kalian bisa keluar dari tempat ini. Mereka berempat mengira ini hanyalah permainan anak-anak sehingga mereka saat itu masih bisa tertawa dan dalam pikiran mereka sangat mudah untuk memecahkan teka-tekinya. Tak lama kemudian mereka ditutupi kain hitam dan saat Bryce keluar dari tempat itu lampu dipadamkan dan permainan pun dimulai. Tak lama kemudian mereka membuka kain tersebut dan berjalan ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terlihat sangat menyeramkan. Dan saat itu Jeb melihat radio di atas meja dan dia membukanya. Saat membuka ada suara rekaman dengan nada yang sangat menakutkan. Inti dari rekaman tersebut yang berbunyi, "Siapapun yang mendengar suara ini, tolong jangan biarkan dia keluar. Dan jangan sampai kalian dilakukan sama seperti orang terdahulu sebelumnya. Di mana dulu sudah banyak orang yang gagal." Kemudian saat itu juga di tempat lain, Bryce memencet tombol di mana dia sambil mengawasi lewat kamera CCTV-nya dan menandakan permainan segera dimulai. Dan saat itu juga waktu berjalan, di mana waktu tersebut hanya 55 menit saja untuk mereka menyelesaikan teka-tekinya. Di sana mereka terkunci dan kunci tersebut tidak akan terbuka kecuali mereka menyelesaikan teka-teki yang sangat sulit. Dan juga mereka di sana diharuskan menemukan jawaban dengan kata petunjuk yang sudah tersedia di dalamnya. Di mana di dalam sana dipenuhi dengan kata-kata petunjuk yang sangat banyak, sehingga membuat mereka kebingungan. Saat itu mereka semua mencari kata kuncinya. Saat itulah Jeb menyisiri dinding ruangan tersebut. Dan tak sengaja dia melihat ada seseorang di sana. Orang tersebut memakai topeng dan dia terikat rantai. Dan tak lama kemudian mereka menyadari bahwa orang yang terikat tadi adalah orang yang diceritakan lewat radio tadi. Saat itu mereka terlihat baik-baik saja menganggap orang tersebut tidaklah berbahaya. Kemudian si Jeb melihat sebuah benda, di mana benda tersebut adalah benda yang diambil Bryce di toko sebelumnya. Dan Jeb pun penasaran dan membukanya. Setelah Jeb membuka benda tersebut, ternyata di dalamnya kosong, dan Jeb membiarkan benda tersebut tetap terbuka, dan ia berjalan mencari petunjuk lainnya. Sementara orang yang terikat tadi sedikit aneh. Di sini saya merasakan sesuatu yang buruk akan menghampiri mereka. Oke, lanjut sana. Sementara itu di lain tempat si Bryce tiba-tiba TV-nya mati. Dan dia menanyakan kepada Molly bahwa saluran TV-nya mati dan juga menanyakan, "Apa kamu melihat benda yang kubawa siang tadi?" Molly pun mengatakan, "Mungkin karena sinyal buruk Bryce, dan juga dia tidak melihat di mana kamu menaruhnya." "Sudahlah, jangan dipikirkan benda tersebut," kata Molly. Sementara itu di dalam ruangan ada si Jeb mengambil 2 koin emas dan ia merasa yakin bahwa inilah petunjuk, namun si Ben mengatakan bahwa bukan itu petunjuknya. Dan kemudian mereka semua mencari lagi, sementara itu waktu tinggal 39 menit. Dan orang terikat tadi seiring waktu berjalan dia semakin maju.
karena rantainya tepat mengiringi waktu tersebut. Semakin lama mereka menyelesaikan teka-teki, dan orang itu semakin maju ke arah keluar. Kemudian Jeb terus mencari dan ia menemukan sebuah gunting. Dan saat itu juga orang terikat tadi memandangi si Jeb. Dan Jeb pun menghampirinya. Tiba-tiba, boom! Orang tersebut menusukkan sesuatu ke belakang Jeb hingga ia mati. Sementara itu si Ben, Jess, dan Angie sangat ketakutan. Apalagi si Angie, dia menangis karena sang kekasihnya tiba-tiba dibunuh begitu saja. Dan mereka saat itu kebingungan. Namun tempat tersebut kedap suara dan teriakan Ben pun sia-sia. Sementara itu waktu terus berjalan dan orang tersebut semakin mendekati, membuat ketakutan mereka semakin menjadi-jadi.